Yesus kau damai, hai Yesus kau darah takutku. Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 3. Demikian dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali kita pernah mengalami di dalam kehidupan kita ketika kita tidak menemukan jawaban Tuhan atas banyaknya persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa saja tergoda untuk berputus asa, lalu meninggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak menjawab apa yang kita sampaikan kepadanya. Melalui renungan kita di pagi hari inilah, Nabi Habakuk mengingatkan kita yang sekaligus dapat menjadi teladan bagi kita dalam menantikan jawaban Allah atas setiap pertanyaan dan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dari keteladanan Nabi Habakuk, tentu kita dapat belajar dan dapat memahami bahwa sekalipun jawaban Tuhan terkesan lambat, tentu kita harus bersabar untuk menunggu, karena jawabannya akan datang pada waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan dan menjawab pengharapan dari setiap orang percaya, karena tidak ada yang dapat memberikan pertolongan bagi kita ketika kita mengharapkan pertolongan itu, kecuali hanya kepada Tuhan saja kita memohon pertolongan. Kita sebagai orang percaya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mau mendengar setiap keluh kesah kita. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Bahkan Tuhan juga tahu apa yang sedang kita gumuli. Karena itu tempat yang paling aman dan yang paling tepat kita memohon pertolongan tentu hanyalah Tuhan saja. Nabi Habakuk di dalam kehidupannya yang sudah merasakan keluh kesah atas kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan mereka dan umat Allah, dan bahkan dia sendiri sudah mengalami. Dengan kata lain, Habakuk merasa bahwa pergumulan yang dia hadapi itu atau yang dia alami beserta dengan umatnya adalah pergumulannya atau derita yang mereka rasakan secara bersama-sama. Tentu mereka merasakan itu sesuatu yang sangat berat di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itulah dia harus hadir di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya, dan tetap menunjukkan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya Tuhan mau
memberikan yang terbaik kepada mereka yang menghadapi penderitaan. Jadi bentuk kepedulian yang begitu tinggi dia tunjukkan melalui percakapannya dengan Tuhan Allah. Dan itu dia sampaikan dengan penuh keyakinan bahwa hanya Tuhan sendirilah yang mampu menolong mereka keluar dari keadaan hidup yang tidak baik itu. Dan itulah yang mereka rasakan, karena Tuhan mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Jadi kalau ada kegagalan orang percaya untuk menerima jawaban dari Tuhan atas doanya, adalah kurang sabar. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Bagi orang percaya tentu dituntut kesabaran untuk menunggu jawaban Tuhan, karena Tuhan sudah pasti menentukan kapan waktunya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh orang percaya kepadanya. Orang benar dan orang percaya akan menerima jawaban Tuhan atas doa-doanya. Kita tentu juga yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, apalagi kita memohon pertolongan, kita pasti akan menerima apa yang kita mohon kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mengabaikan atau tidak meninggalkan orang-orang yang tetap mengakui dan menunjukkan kepercayaannya. Karena kasih setia Tuhan selalu dia tunjukkan untuk memberikan pertolongan dan perlindungan, serta menjawab semua doa-doa yang disampaikan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami kembali datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami tetap dapat merasakan bahwa perbuatan Tuhan selalu Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami dalam keadaan sehat dapat hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kembali kami sebagai orang yang percaya untuk tetap mengakui dan meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan pertolongan bagi kami ketika kami melakukan segala aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami sampaikan, kami mohon kepadamu, Tuhan pasti akan mendengar, menjawab dengan memberikan semua yang kami sampaikan kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kami dapat merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bersuka cita dan mendorong kami, mengajak kami agar kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami hanya tetap mengandalkan pertolongan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ini. Apapun yang kami hadapi, sukacita atau kesusahan atau keadaan yang tidak baik, Tuhan akan tetap melindungi kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, yang tentu ada yang melakukan pekerjaannya. Tuhan kiranya tetap menyertai dan melindungi serta memberikan kekuatan dan memberikan berkat-Mu ya Tuhan,
melalui pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya. Sehingga setiap orang percaya tetap merasakan sukacita yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Begitu juga pada pagi hari ini, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang merasakan ada yang sangat berat dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong mereka juga, memampukan mereka untuk dapat melakukan apa yang mereka inginkan itu. Dan juga saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka dari penyakitnya, supaya mereka juga dapat merasakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu memberikan kehidupan yang baik di dalam orang-orang yang percaya kepadamu. Itulah harapan kami, sehingga jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, mereka dapat merasakan kesembuhan melalui perbuatan dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami, remaja, pemuda-pemudi, dan juga para lansia yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhanlah yang selalu menyertai dan melindungi, menjauhkan segala sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami hanya berpengharapan melalui pengasihan-Mu untuk dapat kami rasakan sukacita melalui perbuatan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan diri kami hanya kepada-Mu saja. Engkaulah yang selalu siap untuk menyertai kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan selalu menolong kita dalam melakukan pekerjaan kita setiap hari. Shalom.